Halo guys, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat menjalani aktivitas. Selamat datang di channel Mager Santai. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film yang berjudul Merah Putih, yang rilis pada tahun 2009. Dibintangi oleh Lukman Sardi dan beberapa artis terkenal lainnya. Film ini mengisahkan tentang perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah Belanda yang ingin kembali menguasai tanah air kita setelah Indonesia merdeka. Meski latar belakang para pejuang Indonesia berbeda-beda dari suku, ras, budaya, dan agama, mereka bersatu berjuang mati-matian mempertahankan kedaulatan negara. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Merdeka! Di awal film kita diperlihatkan kondisi pada tahun 1947 setelah 2 tahun Indonesia merdeka. Di saat itu Belanda kembali menjajah Indonesia dengan mengirim lebih dari 100.000 tentara Belanda. Kemudian Belanda berhasil menduduki pelabuhan, kota, dan pantai Indonesia. Mereka juga menyisir area pegunungan untuk mencari pejuang Indonesia. Para warga terlihat sangat panik melihat kedatangan tentara Belanda. Mendengar keributan itu, seorang pria bernama Thomas berlari melihat apa yang terjadi. Namun di sana, Thomas harus menerima kenyataan pahit. Ia melihat keluarganya dibunuh oleh tentara Belanda. Setelah peristiwa itu, Thomas pergi ke sebuah pendidikan militer untuk mendaftarkan diri menjadi perwira. Di tempat lain, seorang guru bernama Pak Amir meminta izin kepada istrinya yang bernama Melati. Ia ingin mendaftarkan diri menjadi tentara Indonesia. Awalnya Melati tidak setuju karena saat ini ia sedang hamil. Amir berusaha meyakinkan Melati bahwa ia berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, agar masa depan nanti anak cucu mereka tidak merasakan pedihnya penjajahan. Mendengar itu, Melati mengizinkan niat suaminya. Seorang pemuda bangsawan bernama Surono juga ingin menjadi tentara, meskipun sempat dicegah oleh kakaknya yang bernama Senja. Surono mengatakan tujuan bergabung menjadi tentara adalah cara terbaik untuk mengamankan negara. Surono pergi bersama sahabatnya yang bernama Marius. Ia juga berasal dari keluarga bangsawan. Di sekolah militer terlihat beberapa warga sedang mendaftarkan diri menjadi perwira. Saat sampai di sana, Thomas tidak sengaja menabrak Marius. Meski Thomas sudah meminta maaf, tapi Marius yang songong ia tidak terima dan menghina Thomas agar pulang saja menjadi petani. Apa Ngana bilang? Mari. Ibumu sedang selingkuh dengan... Di sana, Thomas bertemu dengan Dayan, seorang pemuda Bali yang ikut mendaftarkan diri menjadi tentara. Tapi Thomas diusir oleh petugas dikarenakan namanya belum terdaftar. Tak lama seorang kapten datang dan memberi kesempatan Thomas menjadi seorang perwira. Singkat cerita, mereka semua telah dinyatakan sebagai perwira. Kapten memberitahu peraturan yang harus mereka patuhi dan melaksanakan semua perintahnya. Akan tetapi Surono dan Marius terlambat, sehingga membuat mereka harus mendapatkan hukuman. Semua prajurit diberi seragam dan menjalani latihan setiap hari. Marius yang dari awal tidak suka dengan Thomas, ia mengerjai Thomas dengan mengambil kalung salibnya. Dengan penuh amarah, Thomas melabak Marius dan perkelahian mereka tak terhindarkan. 5 tahun aku belajar tinju di Akademi Batavia. Kapten yang melihat itu langsung menghentikan pertengkaran mereka. Namun kapten malah memarahi Thomas dan Dayan. Thomas menjelaskan kalau Dayan tidak terlibat. Namun sang kapten tak mau mendengarkan alasan Thomas. Mereka berdua diberi hukuman menggali lubang, sedangkan yang lain sedang makan malam. Thomas sangat kesal, ia merasa dirinya tidak pantas mendapatkan hukuman. Karena Thomas tahu pertengkaran itu berawal dari Marius yang mengerjai dirinya. Dayan mencoba menasihati Thomas agar bisa lebih menahan emosinya, supaya kejadian tadi sore tidak terulang lagi.
Saat masuk ke dalam asrama, Dayan melihat Amir menunjukkan sikap toleransi dengan agamanya. Menurut Amir, semua orang punya jalan kebebasan menuju Tuhan. Lalu Dayan mengucapkan terima kasih dan merasa kagum dengan sosok Amir. Kemudian Thomas datang dengan wajah kelelahan. Tapi laki-laki Marius mengejek Thomas. Thomas yang tak mau mengalah, ia mengeluarkan kata-kata yang memancing emosi Marius. Namun para prajurit di sana berusaha mencegah perkelahian mereka. Surono yang sudah muak melihat tingkah mereka berdua, ia mengatakan, Jawa lawan Sulawesi, siapa nanti yang menang? Belanda. Keesokan harinya semua perwira kembali menjalani latihan. Dan terlihat kalau Thomas lebih mahir dalam menembak maupun bela diri. Di suatu hari, semua perwira dikumpulkan untuk mengetahui siapa sebenarnya pemilik minuman. Tapi mereka semua tidak ada yang berani menjawab, karena minuman itu seharusnya hanya dimiliki oleh orang-orang kaya. Dan satu-satunya orang kaya di sana adalah Marius. Sang kapten mulai curiga kalau alkohol itu punya Marius. Justru Thomas dengan berani mengakui minuman itu miliknya, agar Marius terbebas dari hukuman. Karena hal itu, kapten menjatuhi hukuman kepada Thomas dan Marius. Malam itu, Thomas mendapati kalau salibnya sudah berada di atas ranjang, dan tentu saja itu dari Marius. Di sana terlihat mereka menjalankan ibadah menurut agama yang mereka yakini. Suasana pun semakin akrab saat mereka saling menerima perbedaan dari suku, ras, budaya, dan agama. Oh, wong edian. Kemudian Surono dan Amir dipanggil kapten untuk diberi kenaikan pangkat. Surono diangkat menjadi letnan 1, sedangkan Amir diangkat menjadi letnan 2. Karena selama ini kapten telah mengamati mereka berdua sebagai perwira yang baik. Di malam itu kapten memberi pidato agar mereka semua bersiap menghadapi Belanda yang terkenal jahat dan licik. Mereka semua harus gagah berani berjuang mati-matian melawan penjajah Belanda demi menjaga kedaulatan tanah air kita. Para perwira diizinkan untuk kembali bertemu dengan keluarganya. Lalu Amir menemui istrinya untuk melepas rindu. Amir memberitahu kalau dirinya sudah naik pangkat. Sementara Thomas dan Dayan terlihat tidak berani mengajak para wanita untuk berdansa. Dan akhirnya mereka berdua pun dansa bersama. Tapi kesenangan mereka berakhir setelah Belanda meluncurkan serangan. Karena serangan itu membuat mereka kocar-kacir. Setelah mengevakuasi semua warga, para perwira lalu berpencar untuk melakukan serangan balasan. Teman. Karena mereka belum punya pengalaman bertempur, satu persatu dari mereka harus gugur. Dayan memberitahu Surono kalau Senja masih berada di medan pertempuran. Lalu Surono bergegas pergi untuk mencari kakaknya. Sementara itu Amir menyuruh Thomas agar segera mundur untuk membuat rencana selanjutnya. Kemudian Amir menyarankan kapten agar segera mundur, karena ia tahu para pejuang Indonesia sudah kalah jumlah pasukan dan persenjataan. Namun kapten tetap bersikeras untuk maju menghadapi Belanda. Thomas akan menyusul kapten, namun Amir berusaha menahannya. Di sisi lain, Surono berhasil mengheadshot tentara Belanda yang mengejar Marius. Lalu Surono mengajak Marius pergi. Naasnya dia tertembak. Melihat Surono yang sudah sekarat, Marius sangat ketakutan. Justru dia pergi meninggalkan Surono begitu saja. Ketika tentara Belanda akan membunuh Surono, beruntungnya Thomas berhasil menembak tentara Belanda. Tak lama kemudian Senja telah datang. Di sana ia melihat Surono adiknya terbaring tak berdaya.
Senja pun tak kuasa menahan tangisannya. Sebelum meninggal, Surono meminta maaf kepada Senja dan berpesan kepada Thomas agar menjaga kakaknya. Para pejuang kita terus dikejar Belanda sampai pagi. Dari balik batu, Amir dan Marius berusaha sembunyi. Marius yang masih merengek ketakutan memberitahu Amir kalau Surono telah meninggal dunia. Tak lama datanglah Thomas bersama Senja serta Dayan. Thomas tidak terima atas tindakan Marius yang kabur meninggalkan Surono begitu saja ketika sahabatnya butuh bantuan. Thomas sangat emosi ingin menghajar Marius, tapi Amir segera mencegahnya. Amir yang sekarang memimpin mereka mencoba menenangkan Thomas, karena ia berencana menyergap pasukan Belanda esok hari. Di tengah perdebatan mereka, tiba-tiba tentara Belanda menyerang mereka, dan pertempuran tak bisa terhindarkan. Amir menyuruh pasukannya untuk segera mundur, sedangkan Marius membawa Senja ke tempat yang aman. Di dalam hutan, Thomas melihat tentara Belanda menuju gudang persenjataan. Dengan cepat, Thomas menghabisi tentara Belanda dan menyusup ke tempat Belanda menyimpan senjata. Mereka pun mengambil persediaan senjata yang bisa dibawa. Sementara itu, Dayan dan Amir sedang mengajak para warga untuk segera mengungsi dari tempat tinggal mereka. Namun, para warga yang tak percaya, mereka memilih tetap tinggal di sana, karena mereka tidak rela meninggalkan semua yang mereka miliki. Itu, Pak. Jangan berbuat apa-apa lagi. Masuk. Dan benar saja, tentara Belanda datang ke desa untuk mencari keberadaan pejuang Indonesia. Pak Lurah mengatakan kalau dirinya sudah mengusir para pejuang dan tidak tahu kemana para pejuang pergi. Tentara Belanda yang kesal karena tidak mendapat jawaban, mereka pun membantai semua warga dan membakar rumah. Sementara Amir telah bertemu kembali dengan istrinya dan mengajaknya untuk pergi dari tempat tinggal mereka, karena tentara Belanda akan mendatangi kampungnya. Amir bersama istrinya pergi ke hutan berkumpul dengan pasukannya. Malam itu mereka melepas lelah dan bermalam di dalam hutan. Saat Amir sedang berjaga, ia teringat masa lalunya saat putranya dihabisi pasukan Belanda. Sementara itu, Thomas kembali mengungkit kesalahan Marius yang meninggalkan Surono sendiri di medan pertempuran. Marius yang merasa bersalah, ia minta maaf dan mengakui dirinya ketakutan saat Surono tertembak. Mendengar itu, Thomas menyarankan agar menghilangkan rasa takutnya, karena kita adalah pejuang. Setelah sholat subuh, Amir berdoa kepada Tuhan agar pasukannya diberi keselamatan. Kemudian Amir menyuruh Melati dan Senja untuk pergi ke Lamongan Lor, dan sementara waktu tinggal bersama ibunya. Sedangkan Amir dan pasukannya berniat kembali ke desa sebelumnya, agar bisa melacak posisi musuh serta mengetahui strategi mereka. Namun saat mereka kembali ke desa, betapa terkejutnya mereka melihat semua warga telah dibantai pasukan Belanda. Di sana hanya tersisa seorang bapak yang bernama Gunaryo serta anaknya. Gunaryo bisa selamat dikarenakan pasca kejadian dirinya sedang berada di ladang, dan saat kembali pulang, ia pun sudah mendapati istrinya dan warga kampung sudah tewas dibunuh oleh pasukan Belanda. Amir berusaha menggali informasi tentang keberadaan tentara Belanda. Pak Gunaryo mengatakan kalau saat ini pasukan Belanda sedang ke arah selatan dengan persenjataan lengkap dan membawa truk yang berisi bahan bakar. Mendapat informasi itu, Amir membuat strategi untuk menghadang dan menghancurkan persediaan bahan bakar lalu menghabisi tentara Belanda. Tapi mereka kebingungan karena persenjataan yang mereka miliki sangatlah sedikit. Hal ini tentu saja tidak sebanding dengan senjata yang dimiliki oleh pasukan Belanda. Pak Gunaryo yang memiliki banyak anak dengan sukarela menyuruh semua anaknya untuk berjuang bersama mereka.
Kemudian mereka bersiap menjalankan strategi yang telah mereka buat. Amir memerintahkan Dayan bertugas mengintai kedatangan Belanda dari atas pohon. Sedangkan Thomas dan Marius bertugas memasang senjata kaliber 50 dan menggali lubang untuk membuat pertahanan dengan dibantu anak-anak dari Pak Gunaryo. Setelah selesai, mereka semua bersiap di posisinya masing-masing menunggu kedatangan Belanda. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Dayan melihat pasukan Belanda dari kejauhan. Thomas yang menyamar menjadi seorang pengembala kambing bertugas menghadang kendaraan yang melintas. Ketika pasukan Belanda lengah, Thomas berhasil memasang bom di truk tangki bahan bakar. Dan inilah aksi pejuang Indonesia. Meskipun pejuang kita kalah jumlah, mereka berjuang mati-matian melawan pasukan Belanda. Merdeka! Dan akhirnya mereka berhasil mengalahkan pasukan Belanda dan menawan tentara yang tersisa. Setelah pertempuran usai, Amir mengucapkan terima kasih kepada semuanya dan memuji anak-anak Pak Gunaryo. Walau masih anak-anak, mereka bertempur dengan gagah berani. Namun sayangnya, salah satu anak bungsu dari Pak Gunaryo tertembak. Beruntungnya, Marius dapat mengobati luka anak tersebut. Melihat adiknya terluka, anak Gunaryo yang emosi sempat ingin membunuh mayor Belanda. Namun tindakan itu dapat dicegah oleh Amir. Amir mengatakan kalau mayor tersebut bisa diperalat untuk mendapatkan informasi terkait strategi Belanda selanjutnya. Setelah diinterogasi, akhirnya mayor tersebut mengakui kalau pasukannya saat ini sedang menuju ke Lamongan Lor. Mendengar itu, Amir akan berangkat ke Lamongan Lor untuk menyelamatkan Senja dan Melati yang saat ini sedang berada di sana. Kemudian mereka semua bergegas pergi ke Lamongan Lor dan menggunakan mobil pasukan Belanda. Dengan film ini semoga membangkitkan rasa nasionalisme kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika Anda suka, silakan tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.